Perkataan atau firman Yesus Kristus dalam buku Matius pasal 5 hingga pasal 7 sering disebut dengan khotbah di atas bukit. Kata kunci dari khotbah di atas bukit ini adalah kebenaran yang sejati. Ini dapat dilihat dari pernyataan keras Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 20 yang berbunyi, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Kalau dilihat dari kronologis yang ada di Injil Matius, maka ada beberapa peristiwa yang mendahului khotbah di atas bukit ini. Pertama, Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan ketika ia berusia sekitar 30 tahun. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 3 ayat 23. Segera ketika Yesus keluar dari air, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati mengurapinya. Pada saat yang sama terdengarlah suara dari langit di mana Allah Bapa memproklamirkan atau mengumumkan kepada manusia bahwa Yesus Kristus yang dibaptiskan itu adalah anak yang dikasihinya dan kepadanya lah ia berkenan. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 22. Dalam peristiwa itu, 3 oknum kealahan turut hadir bersama-sama. Kedua, Yesus menghadapi 3 pencobaan yang diberikan oleh setan. Ada 2 hal yang menarik berkaitan dengan pencobaan-pencobaan tersebut. Pertama, 2 pencobaan pertama dikaitkan dengan mempertanyakan atau meragukan status Yesus Kristus sebagai anak Allah. Setan berkata, "Jika engkau anak Allah, maka lakukan ini dan itu." Kita boleh lihat itu di dalam Matius 4 ayat 3 dan 6. Artinya, setan mau Yesus membuktikan kepada dirinya secara fisik apakah ia benar-benar anak Allah yang ia kenal dulu di sorga. Namun Yesus menolak permintaan setan karena Yesus tidak perlu membuktikan secara fisik kepada setan bahwa ia adalah anak Allah dengan mengikuti apa yang setan inginkan. Hal kedua, yang menarik dari ketiga pencobaan ini adalah bahwa ketiga pencobaan ini mirip dengan pencobaan yang setan berikan kepada Hawa di Taman Eden. Pencobaan kepada Yesus Kristus yang pertama berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan jasmani, yaitu mengubah batu menjadi roti untuk memenuhi rasa laparnya. Pencobaan kedua menyangkut iman atau keyakinan Yesus Kristus kepada firman Allah dan janjinya. Sementara pencobaan ketiga menyangkut kekuasaan di mana Yesus Kristus diminta oleh setan untuk menyembahnya agar Yesus memiliki seluruh bumi. Yesus berhasil menang mengalahkan 3 pencobaan tersebut karena ia mengandalkan, menggunakan, dan bergantung pada firman Tuhan sebagai senjatanya melawan setan. Hasilnya, setan kalah dan undur daripadanya dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Hal yang penting dari kisah Yesus dicobai oleh setan adalah Yesus selalu menjawab setan dengan 2 kata penting. Ada tertulis, kita boleh lihat itu di dalam Matius 4 ayat 4 dan 7 dan 10. Artinya, Yesus meyakini sepenuhnya apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa firman Allah itu berkuasa dan ia gunakan itu untuk melawan setan. Ketiga, Yesus memulai pelayanannya di daerah Galilea, tepatnya di Kapernaum di daerah Zebulon dan Naftali. Ini sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya bahwa kedua daerah ini, Zebulon dan Naftali, yang sementara berada dalam kegelapan kini telah melihat terang itu. Kita boleh lihat di dalam Matius 4 ayat 12 sampai 16, Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Maka sejak saat itu ketika berumur 30 tahun Yesus memulaikan pekerjaan pelayanan dan misinya dan berkhotbah tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat dalam Matius 4 ayat 17. Keempat, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama yang akan ia persiapkan untuk menemani pelayanannya selama ia berada di bumi ini dan yang akan meneruskan pelayanannya kelak setelah ia naik ke surga. Dalam Matius 4 ayat 18-22. Adapun keempat murid-muridnya yang pertama adalah
Simon Petrus dan saudaranya Andreas serta Yohanes dan saudaranya Yakobus. Terakhir, Yesus mulai mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menyembuhkan segala macam penyakit. Kita boleh lihat di dalam Matius 4 ayat 23-25. Oleh karena pekerjaan dan pelayanan Yesus ini, maka kabar tentangnya dan apa yang telah ia lakukan tersebar di seluruh Syria. Banyak orang datang membawa keluarga, sahabat, dan teman mereka yang sakit untuk disembuhkan olehnya. Hasilnya, banyak orang dari berbagai tempat mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Dalam Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bila dilihat lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam keseluruh khotbah di atas bukit ini. Yang pertama adalah para pendengar. Menurut Matius 5 ayat 1 dan 2, ada dua kelompok pendengar yang hadir saat itu. Kelompok pendengar yang pertama adalah orang banyak. Siapakah mereka ini? Dalam Matius 4 ayat 25 dikatakan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang sudah mengikuti Yesus. Ini juga didukung oleh Matius 7 ayat 28 bahwa orang banyak itu takjub mendengar pengajaran Yesus. Kelompok pendengar yang kedua adalah murid-muridnya. Siapakah mereka ini? Kalau mengikuti catatan yang ada di buku Matius, maka baru 4 orang yang Yesus panggil menjadi muridnya dalam Matius 4 ayat 18-21. Nanti di Matius 10 ayat 1-4, barulah Yesus memanggil yang lain, sehingga jumlah murid Yesus genap menjadi 12 orang. Sementara menurut Lukas, setelah Yesus memanggil ke-12 muridnya, maka ia menyampaikan khotbah di atas bukit dalam Lukas 6 ayat 12-20. Kalau melihat kedua catatan yang diberikan baik oleh Matius dan Lukas, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus terlebih dulu memanggil 12 muridnya dan setelah itu barulah ia menyampaikan khotbahnya. Mengapa? Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membangun kerajaan kasih karunia. Langkah pertama yang ia harus ambil adalah menunjuk 12 pengikut atau murid yang akan selalu menyertainya, belajar darinya, diajar olehnya, dan yang akan menjadi perpanjangan tangannya, duta-duta dalam memberitakan Injil Kerajaan Kasih Karunia tersebut kepada orang banyak. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.